Halo teman-teman, kembali lagi bersama Harian Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bertema dengan virus. Filmnya berjudul Songbird, sebuah film trailer fiksi ilmiah Amerika tahun 2020 berdasarkan pandemi COVID yang sedang berlangsung. Film ini disutradarai oleh Adam Mason yang menulis skenarionya bersama Simon Boyes dan diproduksi oleh Michael Bay. Film ini dibintangi oleh Alexandra Daddario, KJ Apa, Sofyan Carson, dan masih banyak lagi bintang film lainnya. Songbird dirilis melalui PVOD pada 11 Desember 2020 oleh STX Film. Film ini umumnya menerima ulasan negatif dari para kritikus yang merasa film tersebut tidak memanfaatkan premisnya. Film ini menceritakan kisah cinta Nico dan Sarah Grancia. Nico seorang kurir sepeda motor yang kebal dengan virus. Nico menjalani hubungan virtual dengan Sarah Grancia, seorang seniman muda yang tinggal bersama neneknya. Ketika nenek Sarah meninggal terkena virus, Sarah harus dibawa ke Kyujeon. Kyujeon, tempat penampungan orang-orang sakit dan sekarat oleh virus. Nico yang mengetahui Sarah akan dibawa ke Kyujeon, dia pun berusaha untuk menyelamatkan Sarah. Sebelum masuk dalam isi ceritanya, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jika ingin mengetahui jalan ceritanya dengan singkat, jadi kita langsung saja masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang laki-laki muda bernama Nico sedang mengendarai sepedanya dengan kencang. Nico bekerja untuk seseorang bernama Lester yang berspesialisasi dalam pengiriman paket kepada orang-orang kaya. Ketika Nico selesai memberikan paket melalui box scan pembersih virus, Nico selalu saja mendengar dan melihat helikopter yang memberi pengumuman bahwa semua warga yang tidak berwewenang harus tetap di dalam rumah. Setelah itu Nico melanjutkan pekerjaannya. Kali ini Nico mengantar dan menerima paket dari salah satu klien terbesar Nico yang bernama Piper dan Griffin, pengusaha sukses dan memiliki satu putri bernama Emma. Nico selalu senang ketika mengantar paket kepada Piper, dikarenakan Nico selalu mendapat uang tips dari Piper. Setelah selesai memberikan paket, Nico melanjutkan pekerjaannya kembali. Nico yang beristirahat sejenak, dia pun menghubungi kekasihnya melalui video call. Wanita ini bernama Sarah Grancia. Sarah tinggal berdua dengan neneknya di apartemen. Mereka hanya bisa menetap di dalam rumah, dikarenakan mereka harus mengikuti aturan lockdown. Jika mereka melanggar aturan itu, mereka langsung dibawa dari rumah mereka tanpa persetujuan mereka dan dipaksa ke camp karantina yang juga dikenal sebagai Kyujeon. Selesai Nico melepaskan kerinduannya, dia pun mulai mengantar paketnya kembali. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seseorang atasan Nico bernama Lester. Dia menerima pesan dari seseorang bahwa Nico belum mengantar paketnya, dikarenakan GPS Nico keadaan off. Lalu Lester menghubungi temannya bernama Max untuk melacak Nico menggunakan drone yang dia miliki. Tak lama kemudian Nico pun ketemu, dan Lester memberitahu untuk mengantar paket tersebut. Lalu Nico melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan Nico harus melewati petugas tentara yang lagi bertugas. Di sini Nico disuruh berhenti dan menunjukkan tanda kekebalan virus. Dengan cepatnya Nico langsung memperlihatkan tanda kekebalannya, di mana tanda itu berbentuk gelang berwarna kuning. Dan akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Nico kini pulang untuk membersihkan badannya. Lalu dia mulai memperbaiki motornya. Alhasil motornya kembali menyala dengan normal. Setelah itu Nico mulai menyimpan dan menghitung hasil pendapatannya hari ini. Setelah itu Nico tidak lupa menghubungi kekasihnya untuk melepaskan kerinduan mereka. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Mei. Dia adalah seorang penyanyi yang mencari nafkah dengan menjual coveran lagu-lagu klasik secara online. Max yang menonton live coveran lagu dari Mei, Max menyuruh Mei untuk menyanyikan lagu dari America Pay. Dikarenakan Max menyukai lagu tersebut dan membuat tenang hati Max dalam masa-masa lockdown ini. Lalu Mei menyanyikan lagu itu. Banyak orang-orang terhibur dengan lagu yang dibawain Mei saat ini. Di sisi lain, Nico mengatakan kalau suatu hari nanti Nico akan membawa Sarah keluar kota untuk hidup bersama. Tentulah itu membuat Sarah sedih sekaligus senang, dikarenakan Sarah tidak tahu sampai kapan masa-masa menyeramkan ini berakhir. Nico hanya bisa menyemangati Sarah. Di saat mereka mengobrol, tak lama kemudian Lester menelpon Nico untuk mengantarkan paket selanjutnya. Akhirnya Nico menutup obrolan mereka. Di sisi lain juga Mei menerima donasi $100 dari Max. Mei yang penasaran dengan Max, dia pun meminta Max untuk video call dengannya. Akhirnya mereka mengobrol tentang masa lalu mereka, di mana Max adalah seorang mantan tentara yang sudah pensiun dari Afghanistan. Sedangkan Mei, seorang YouTuber coveran lagu.
Di malam harinya, Nico yang lagi mengobrol dengan Sarah, tiba-tiba nenek Sarah mendapat gejala-gejala penyakit virus itu, di mana neneknya merasa kedinginan dan mulai membatuk. Tentu saja Sarah merasa cemas dan takut. Tak lama kemudian petugas pembasmi virus datang menggedor pintu Sarah. Sarah yang berpikir kalau petugas itu untuk membawa dia dengan neneknya ke Gijon. Ternyata petugas itu salah menuju kamar, dan akhirnya petugas itu membawa tetangga Sarah yang sudah terinfeksi virus. Sarah diperingatkan oleh Harlan. Harlan adalah salah satu orang kebal terhadap virus tersebut, dan dia bekerja di pembasmi virus. Harlan memperingatkan Sarah bahwa gedung apartemen mereka telah mengalami peningkatan infeksi. Lalu Harlan pergi dari gedung itu. Kini Sarah harus merawat neneknya yang lagi sakit. Neneknya menyarankan kepada Sarah agar tidak masuk ke kamar neneknya. Sarah tetap saja tidak peduli atas apa perkataan neneknya. Setelah itu, Sarah memberitahu Nico tentang kondisi neneknya. Nico yang mendengar itu, dia pun langsung pergi ke rumah Sarah dan menginap di dekat pintu apartemen Sarah. Di sisi lain, Griffin, istrinya Piper, sedang menuju ke rumah May. Ternyata Griffin berselingkuh dengan May tanpa diketahui Piper. Mereka berdua mulai melakukan kontak fisik. Di pagi harinya, di mana semua orang harus tes suhu di jam 8 pagi, ketika Sarah tes suhunya, Sarah masih aman dari virus, tetapi neneknya tidak aman lagi, bahkan sudah lebih parah. Nico yang masih saja di sana, Sarah pun memberitahu Nico bahwa neneknya terinfeksi virus. Nico yang cemas, dia pun meminta Sarah untuk ikut dengan Nico, sebelum penjaga bersenjata datang menjemput Sarah dan juga neneknya. Akan tetapi Sarah tidak mau pergi meninggalkan neneknya. Nico yang tidak mau kehilangan Sarah, dia pun pergi untuk mencari gelang tanda kekebalan itu. Nico langsung menghubungi Lester, dikarenakan Lester tahu siapa yang menjual gelang itu secara ilegal. Nico berusaha meminta tolong kepada Lester. Akhirnya Lester memberitahu bahwa Griffin lah yang menjual gelang itu secara ilegal. Nico langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil uang. Sesampai di rumah Griffin, dia meminta 2 gelang kekebalan dan siap untuk membayarnya. Akan tetapi Griffin merasa bingung, dikarenakan Nico tahu dari mana bahwa Griffin menjual gelang itu secara ilegal. Griffin dan Piper berdebat tentang itu. Dan akhirnya Piper menanyakan kepada Nico tentang siapa yang memberitahu bahwa mereka menjual gelang itu. Nico tidak memberitahu siapa yang memberitahu tentang itu. Dia memberi alasan yang lain untuk keselamatan Lester. Setelah itu, Piper memberi sebuah alamat agar Nico bisa mendapatkan gelang itu. Nico tidak lupa berterima kasih dan berkata bahwa Piper sudah menyelamatkan nyawa seseorang. Lalu Nico pergi ke alamat itu. Sesampai di alamat, Nico bertemu dengan Harlan. Ternyata Piper dan Harlan bekerja sama. Kini Harlan ditugaskan untuk membunuh Nico, dikarenakan Nico telah mengetahui bahwa Piper menjual gelang itu secara ilegal. Di saat mereka berdua mengobrol, tiba-tiba Harlan langsung menusuk Nico dengan pisau. Nico langsung memberi perlawanan. Kini Nico berusaha lari keluar dari gedung dan menghadapi beberapa pasukan bersenjata. Alhasil, Nico berhasil kabur dari gedung itu. Sesampai di rumah, Nico mengabari Sarah bahwa dia gagal untuk mendapatkan gelang itu. Tentulah itu membuat Sarah merasa sedih. Dan Sarah pun memberitahu bahwa neneknya sudah tiada lagi. Nico yang tidak mau kehilangan kekasihnya, dia pun berpikir bahwa Piper memiliki gelang itu. Lalu dia berencana untuk masuk rumah Piper mencari gelang itu. Di sisi lain, May mendapat pesan dari Griffin bahwa dia ingin dihibur oleh May di rumahnya. May yang mendengar itu, dia pun sudah muak dengan Griffin dan ingin meninggalkan Griffin, dikarenakan Griffin terlalu kasar dengan May. Dan May mengancam Griffin jika dia datang ke rumah May, dia akan melaporkan ke polisi tentang penjualan gelang secara ilegal dan menyebarkan video mereka. Di saat mereka mengobrol, ternyata Piper mendengar percakapan mereka berdua. Tentu Piper merasa marah. Akhirnya Piper menyuruh Griffin untuk keluar dari rumah. Dikarenakan Piper menodorkan pistol kepada Griffin, akhirnya dia pun pergi dari rumah. Lalu Griffin segera pergi ke rumah May untuk membunuh May. Piper yang tahu Griffin mau pergi ke rumah May, dia pun menelpon May untuk memberitahu bahwa Griffin ingin membunuhnya. May yang mendengar itu merasa heran. Dia hanya bisa berterima kasih atas informasinya. Di sisi lain, Nico berhasil memasuki rumah Piper. Di saat Nico mencari gelang itu, Lester melihat GPS Nico berada di rumah Piper. Lester langsung menelpon Piper untuk memberitahu bahwa Nico di dalam rumahnya. Dan di sisi lain juga, Sarah melihat seseorang yang akan membawa mereka ke Gijon. Sarah mencoba menelpon Nico. Nico yang di rumah Piper, dia pun tidak bisa mengangkat telepon itu. Akhirnya Sarah memfoto mobil yang akan membawa dia. Lalu Sarah bersembunyi dan dia menumbangkan salah satu petugas tersebut. Kini Sarah menyamar jadi petugas itu.
Beberapa menit kemudian, Harlan melihat anggotanya sudah tidak memakai baju pelindung virus, dan akhirnya semua usaha Sarah gagal. Dia pun ketahuan. Di sini Harlan mengatakan bahwa Sarah memiliki kekebalan dengan virus. Itu dibuktikan bahwa Sarah tidak memiliki gejala virus walaupun dia serumah dengan neneknya yang memiliki penyakit menular. Tapi Sarah harus tetap dibawa ke Kyujeon, dikarenakan Sarah tidak memiliki gelang tanda kekebalan tersebut. Di sisi lain, Mei yang harus meninggalkan rumahnya, dia pun menghubungi Max dan menceritakan bahwa Griffin ingin membunuhnya. Dia pun meminta tolong kepada Max untuk bisa tinggal di rumahnya. Lalu, Max menyuruh secepatnya agar Mei datang ke rumah Max. Akhirnya Max tidak tinggal diam. Dia mulai menjalankan drone-nya untuk membantu Mei. Beberapa menit kemudian saat mencoba untuk pergi, mobil Mei tidak mau hidup. Griffin datang dan mencoba membunuh Mei. Tak lama kemudian Max menggunakan drone bersenjatanya untuk membunuh Griffin dan menyelamatkan Mei. Akhirnya Griffin tewas di tempat. Kembali lagi kepada Nico, di mana dia berusaha mencari gelang itu. Tiba-tiba Piper datang menodorkan pistol kepada Nico. Nico menjelaskan bahwa dia sangat butuh gelang itu dan dia tidak mau kehilangan kekasihnya. Dan dia juga tidak mau menyakiti siapapun. Piper yang mendengar hal itu membuat hatinya tersentuh. Akhirnya Piper menunjukkan letak gelang tersebut dan Piper mulai memproses pengisian data Sarah kepada gelang itu. Akhirnya Nico mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah itu Nico langsung pergi ke rumah Sarah. Sesampai di rumah Sarah, dia tidak melihat Sarah ada di sana. Dia mencoba manggil-manggil Sarah, lalu dia melihat wajah yang telah dilukis Sarah. Tiba-tiba ternyata Harlan sudah menunggu Nico di ruangan itu. Di sini Harlan mengatakan bahwa Nico tidak akan bisa bertemu lagi dengan Sarah karena Sarah telah dibawa ke Kyujeon. Nico yang tahu bahwa Harlan akan membunuh Nico, dia pun sigap mengambil pensil yang ada di papan lukisan itu. Ketika Harlan ingin menusuk Nico, Nico dengan cepat menusuk leher Harlan dengan pensil itu. Kini Harlan mengeluarkan darah yang begitu banyak sehingga Harlan meninggal di tempat. Ketika Nico hendak pergi, Nico melihat handphone Sarah dan melihat plat mobil yang ada di foto itu. Lalu dia menelpon Lester untuk meminta bantuan mencari posisi plat mobil yang ada di handphone Sarah. Lalu Lester menghubungi Max untuk mengecek mobil itu menggunakan drone-nya. Max berusaha mencari keberadaan mobil itu. Tak lama kemudian Max menemukan mobil yang dia cari. Kini Nico mendapat arahan untuk menyelamatkan Sarah. Nico dengan cepat harus sampai menuju ke gerbang Kyujeon, dikarenakan Sarah telah tiba di gerbang itu. Ketika Sarah dikeluarkan dari mobil, Nico tepat waktu datang ke gerbang itu. Dia turun dari motornya, tanpa mikir panjang, dia langsung berlari dan memeluk Sarah. Di sini Nico menggunakan kesempatan ini untuk memasang gelang tanda kebal tersebut tanpa diketahui Sarah. Lalu, para petugas memisahkan mereka berdua. Nico dengan percaya dirinya memberitahu kepada petugas bahwa Sarah kebal terhadap virus dan mengatakan bahwa dia memiliki gelang tersebut. Sarah merasa heran ketika dia melihat di tangannya ada gelang itu dan para petugas langsung memindai gelang itu asli atau palsu. Alhasil gelang itu asli dan berisi data lengkap Sarah. Akhirnya, mereka bisa saling bersentuhan dengan tenang. Di akhir film, Mei melanjutkan coverannya di rumahnya sendiri dengan tenang. Lester menerima sebuah paket dari Nico yang berisi gelang kuning. Max kini pacaran dengan Mei, sedangkan Nico dan Sarah kini pergi kemana yang mereka janjikan dahulu. Film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita Songbird. Menurut saya lebih baik teman-teman secara langsung menonton filmnya, dikarenakan pasti lebih menyentuh di hati tentang kisah Sarah dan Nico. Terima kasih untuk kalian yang menonton film ini sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di harian film berikutnya.